Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana nih puasanya di hari yang pertama ini? Mudah-mudahan pastinya masih kuat ya, baru juga hari pertama ya. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah lahir dan batin dalam melaksanakan ibadah saumnya sebulan penuh di bulan Ramadan, juga ibadah-ibadah yang lainnya, ibadah sholat wajibnya, sholat sunatnya, dan membaca Qur'annya, dan ibadah yang lainnya. Mudah-mudahan di bulan puasa ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, teman-teman, hari ini saya mau membahas salah satu hadis Nabi, hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi, yaitu tentang 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Teman-teman mau dirindukan oleh surga? Mau sekarang ke surganya? Kalaupun sekarang mungkin ya belum langsung masuk surga, kalaupun dia misalkan orang yang beriman. Dia meninggal insya Allah nanti masuk ke alam barzah, dan di alam barzah atau alam kubur itu bisa menjadi taman-taman surga bagi orang yang beriman. Tapi sebaliknya kalau bagi orang-orang yang kafir itu bisa menjadi tamannya atau lubangnya masuk neraka. Nauzubillahimindzalik. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang dirindukan oleh surga ya. Jadi kalaupun misalkan sekarang kita ada yang sudah duluan meninggalkan kita ya dengan kematian, mudah-mudahan alam barzahnya bisa menjadi taman surga bagi mereka. Amin ya robbal alamin. Karena alam kubur itu merupakan sekat antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Alam kubur disebut juga adalah alam barzah yang menjadi pintu gerbang pertama menuju akhirat. Yang mudah-mudahan semua yang sudah duluan ya meninggalkan kita, mereka ditempatkan oleh Allah di taman-taman surga. Amin ya rabbal alamin. Nah, 4 golongan yang dirindukan oleh surga adalah al-jannatu mustaqotun ila arba'atin nafar. Surga itu rindu akan 4 golongan. Talil Quran, wa hafidil lisan, wa mut'imil zi'an, wa shaimi fi syahri Ramadan. Yang pertama adalah talil Quran. Surga sangat merindukan orang yang selalu membaca Al-Quran. Tidak hanya membaca Al-Qurannya, tetapi dipahami dan diamalkan. Ya, karena membaca Al-Quran itu sangatlah penting. Itu merupakan ibadah. Jangankan membacanya, mendengarnya juga menjadi ibadah bagi kita. Gitu. Jadi satu huruf aja yang kita baca, sabda Nabi Muhammad SAW, itu mendapat 10 kebaikan. Alif lam mim itu bukan satu huruf kata Rasulullah, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi mudah-mudahan Al-Quran yang kita baca itu mendapatkan beribu-ribu kebaikan ya kita dari Allah. Kalau kita semakin banyak membaca Al-Qur'annya, insya Allah akan semakin banyak juga pahalanya buat kita. Apalagi di bulan Ramadan ini yang amal ibadah kita itu pahalanya dikali lipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yuk kita membaca Al-Qur'an, kemudian memahami dan mengamalkannya gitu. Jadi tidak hanya membaca tetapi benar-benar kita paham apa isi kandungan dari Al-Qur'an tersebut ya. Karena membaca Al-Quran itu kan diperintah oleh Allah ya. Surat yang pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu surat Al-Alaq ayat 1, itu kan Allah menyuruh kita untuk membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Kemudian kita disuruh membaca apa gitu kan? Yaitu tadi membaca ayat-ayat tertulis yaitu Al-Quran, dan juga membaca ayat-ayat yang tidak tertulis yaitu alam ini ya. Kita membaca diri sendiri dengan introspeksi diri. Kita membaca alam yang sudah diciptakan oleh Allah itu yang begitu hebat ya. Mudah-mudahan kita selalu membaca itu semua. Jadi orang yang dirindukan oleh surga yang pertama adalah talil Quran, membaca Al-Quran dan memahami juga mengamalkannya. Kemudian yang kedua adalah wahafidil lisan, menjaga lisan. Awas ya, hati-hati ya, lisannya ini dijaga nih. Bukan hanya bulan Ramadan aja, bulan-bulan biasa juga ya. Kadang kita kan nggak terasa ya, kita merasanya bercanda, tetapi ternyata nyakitin ke orang lain. Jadi kita harus hati-hati ya. Makanya bercanda jangan berlebihan.
Rasulullah juga suka bercanda tapi nggak berlebihan gitu kan ya, seperti itu. Bagaimana bercandanya Rasulullah? Nih pernah ada nih seorang nenek-nenek yang bertanya, ya Rasulullah, apakah nenek akan masuk surga? Nenek sudah beribadah sekuat nenek, semampu nenek. Apakah nenek akan masuk surga? Kata Rasulullah, nek di surga itu nggak ada nenek-nenek, gitu kan? Kemudian nenek itu bersedih dia, oh iya ya di surga nggak ada nenek-nenek ya, berarti nenek nggak akan masuk surga ya. Kemudian Rasulullah tersenyum, beliau berkata, iya nek, karena di surga semuanya akan menjadi kembali muda, menjadi bidadari-bidadari surga bagi orang-orang yang beriman. Dan mudah-mudahan nenek tersebut juga karena sering beribadah, baik menjaga lisannya, maka insya Allah akan masuk surga menjadi bidadari surga. Jadi di surga nggak ada nenek-nenek. Itu bercandanya Rasulullah ya. Jadi kita harus menjaga lisan kita. Karena apa? Kalau lisan kita nggak bisa dijaga, aduh hati-hati. Kan ada yang bertanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, saya punya tetangga, dia itu getol banget beribadah. Ibadah puasanya, ibadah sholatnya, pokoknya dia terkenal lah. Dia rajin banget ibadah. Tapi itu lisannya selalu menyakiti tetangganya, selalu menyakiti orang lain. Bagaimana itu ya Rasulullah? Maka kata Rasulullah, dia finnar, dia akan masuk neraka. Nauzubillah. Jadi ibadahnya mungkin gak diterima ya kalau Rasulullah langsung berkata bahwa dia finnar, dia akan di neraka. Berarti ibadahnya selama ini udah pahalanya hilang karena apa? Gak bisa menjaga lisannya. Lisannya selalu menyakiti tetangganya. Makanya harus hati-hati ya. Gitu. Jadi mudah-mudahan wahafidhil lisan, kita bisa menjaga lisan kita di bulan Ramadan ini dan seterusnya ya, tidak hanya di bulan Ramadan. Yang ketiga adalah wamut'imil ji'an, yaitu memberikan makan kepada orang yang lapar gitu. Makanya ya di bulan Ramadan ini banyak sekali orang berlomba-lomba untuk memberikan takjil. Di jalan-jalan kadang ya suka berbagi gitu kan. Anak sekolah juga dikasih pelajaran oleh guru-gurunya supaya mereka mengerti apa itu berbagi ya di bulan Ramadan ini gitu kan. Atau di masjid-masjid banyak orang yang menitipkan untuk takjil ya. Kadang di masjid saya juga begitu, tahu-tahu udah ada yang nyimpan di depan. Itu mau ada susu, kemudian mau ada kolak gitu kan. Kadang ada roti gitu kan, ada minuman. Ini dari mana nggak tahu. Mungkin hamba Allah yang mengerti bahwa memberikan makan kepada orang yang lapar itu berpahala, apalagi di bulan Ramadan gitu ya. Di bulan Ramadan walaupun orang tersebut mau mampu atau tidak, dia akan berpuasa menahan lapar dan haus. Jadi dikala kita berbuka puasanya, Masya Allah sangat senang sekali ya. Walaupun itu cuma misalkan minuman atau bakwan yang emang kita sangat senang banget ya, bakwan kayaknya nggak komplit gitu kalau nggak ada bakwan ya gitu. Nah seperti itu. Kadang ada kan anak-anak gini, mau buka di mana? Mau buka di masjid besar itu. Kenapa? Habis di sana banyak takjilnya gitu kan. Jadi anak-anak kadang mencari gitu kan ya. Ya seru-seruan aja, atau mungkin saja di rumah emang karena nggak ada, kemudian kekurangan, akhirnya dia mencari ya. Makanya banyak sekali di bulan Ramadan ini berbagi ya. Jadi bukan hanya di bulan Ramadan aja ya kita memberikan makan kepada orang yang lapar. Wamut inil zi'an itu apalagi kita harus perhatikan, maksudnya orang-orang yang lapar di sekitar kita, orang-orang fakir miskin gitu ya. Apalagi mungkin di bulan Ramadan gitu, takutnya mereka kekurangan segala macam gitu. Apalagi di bulan Ramadan banyak orang yang berpuasa ya, banyak yang lapar gitu kan. Yang mampu tidak mampu mereka sangat senang biasanya ya kita berbagi gitu kan. Alhamdulillah. Nah itu yang dirindukan oleh surga. Wasoimi fi syahri Ramadan, dan orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Surga itu sangat merindukan. Apa emang ada orang yang gak berpuasa ya di bulan Ramadan? Ya banyak. Walaupun kadang dia muslim gitu ya, tapi ya itu tadi, kalau dia nggak beriman kepada Allah ya dia istilahnya kurang keyakinannya kepada Allah, jadi dia ngerasanya ya udah cuek-cuek saja gitu, nggak ada bedanya baik itu bulan puasa atau bukan. Bahkan dia bilangnya begini, wah udah masuk Ramadan lagi nih katanya, berarti saya pindah makan dong. Nah itu ya, jadi dia berarti saya pindah makan, mungkin ngerasanya dia malu saja kalau makannya di depan orang-orang gitu kan, seperti itu. Mungkin juga pindah makan ngumpet atau pindah makan waktunya itu dia puasa, tapi makannya kan pindah jadi ke maghrib atau pas waktu sahur, seperti itu ya.
Jadi dia seolah terpaksa gitu. Nah, mudah-mudahan kita nggak terpaksa ya. Kita ikhlas melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini supaya kita termasuk yang dirindukan oleh surga gitu ya. Jadi 4 golongan yang dirindukan oleh surga itu adalah talil Quran, wa hafizil lisan, wa mut'imil zi'an, wa shaimi fi syahri Ramadan. Yaitu orang yang selalu membaca Al-Qur'an, memahami dan mengamalkannya, kemudian juga orang yang menjaga lisannya, dan kemudian yang memberikan makan kepada orang yang lapar dan orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan ibadah kita di hari pertama ini dan kemarin-kemarin diterima oleh Allah juga selanjutnya ya. Diterima oleh Allah, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dan maghfirah di bulan Ramadan. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafannya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.